Halo Sobat One Pride, saya Max Metino. Kita kembali lagi di Fight Review yang dimana akan membahas pertarungan antara Gugun Gusman berhadapan dengan Brian Lawitan. Saya sudah mengundang salah satu petarung kontender yang akan bertarung dengan Gugun nanti ya di One Pride 71 di Bandung. Dia adalah Frans Lincoln Sorgen. Langsung saja bergabung dengan Frans Lincoln. Halo. Selamat siang. Halo Prof. Selamat siang Prof. Frans Lincoln, gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan sehat Prof. Sehat ya. Wah, ini persiapan udah dekat nih ya. Udah sekitar 2 minggu lagi ya kira-kira ya. 3 minggu lagi Prof. 3 minggu lah ya. 3 ya. Oke, 3 minggu. Iya, 3 minggu lagi. Nah, ini bagaimana nih persiapannya? Kalau persiapannya sampai sekarang masih terus tetap latihannya Prof ya. Jadi ya? kayak masih terus bikin game-plan terus sama pelatih-pelatih yang ada di sini. Oke, sekarang untuk menghadapi Bang Gugun. Oke, biar teman-teman pada tahu nih, ini Frans Lincoln sekarang berlatih di mana nih dan dengan siapa? Sekarang saya berlatih balik lagi ke tim saya, tim di Bali ya, di Bali MMA. Ya. Saya berlatih dengan Coach Alex, Coach Torik, dan yang lain-lain juga, ada Coach Tony juga, Coach Andrew. Udah berapa lama nih di Bali nih? Di Bali memang kalau untuk keseluruhannya latihan selama di sini, Prof. Untuk persiapan menghadapi Gugun. Oh, kalau untuk persiapan menghadapi Bang Gugun, kita cuma punya waktu 1 bulan. 1 bulan ya. Karena kan kemarin ya persiapan di luar ya. Iya, karena yang persiapan kemarin di luar kan Prof, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi nggak apa-apa, kita udah bangga ada wakil dari kita lah yang udah kesana gitu. Siap. Nah, oke. Makasih Prof. Sekarang kita akan melihat nih video pertarungan antara Gugun berhadapan dengan Brian Lawitan, di mana nanti kita berdua akan membahas strateginya, peta kekuatan, terutama kelemahan dari Gugun sendiri ya. Oke, kita langsung saja sambil kita putar videonya. Nah, ini pertarungan antara Brian Lawitan ya dengan Gugun ya, di mana Gugun menggunakan celana merah, Brian dengan celana biru. Nah, tentunya Frans Lincoln sendiri sudah mempelajari gaya bermain dari Gugun ya, kekuatannya, kelemahannya. Nah, yang menjadi poin penting sendiri dari Frans Lincoln mengenai striking dari Gugun dulu ya. Bagaimana strikingnya dari Gugun? Karena kita tahu Gugun adalah seorang pegulat ya, dengan gaya Greco-Roman style. Nah, kalau untuk strikingnya dengan pukulan-pukulannya, apakah Frans cukup khawatir dengan pukulan-pukulan dari Gugun? Kalau untuk pukulan dari Bang Gugun, ya itu juga harus diantisipasi ya, Prof. Karena kalau aku lihat dari pertandingan-pertandingan Bang Gugun, apalagi yang lagi kita tonton sekarang ini, dia pukulannya bahaya sih sebenarnya. Oh, pukulannya cukup bahaya. Cukup bahaya pukulannya. Oke, bisa dijelaskan kan? Ini bahayanya dari pukulan ini, bahayanya kenapa? Apakah karena pukulannya keras, atau tekniknya bagus, ya? Atau kecepatannya? Seperti apa? Kalau menurutku Prof, dari yang aku tonton sekarang ini, dan dari video-video yang sebelumnya juga, Bang Gugun pukulannya keras ya. Oh, keras ya? Keras, keras. Udah gitu dia ngincarnya memang bener-bener titik-titik fatalnya kan. Oh, maksudnya titik fatal di sini adalah rahangnya gitu ya? Kayak rahang, ya, betul. Oke, berarti untuk pukulan secara powernya keras. Nah, kalau kita bahas mengenai tekniknya, teknik striking dari Gugun sendiri ya, bentuknya, formnya, tekniknya, timingnya, itu bagaimana menurut Frans? Kalau untuk teknik striking dari Bang Gugun, kalau menurutku ya biasa-biasa aja sih Prof, sama kayak yang lain juga pada umumnya. Cuman dia biasa aja. Cuma aku lebih khawatirnya sama powernya dia. Oke, berarti bisa kalau untuk striking aku nggak takut ya. Oke, berarti untuk striking pertama Frans Lincoln nggak takut karena tekniknya biasa-biasa saja dan lebih mengandalkan power ya, situ ya. Power benar.
Nah, bagaimana dengan speed kecepatan pukulan dari Gugun sendiri? Apakah Franz cukup khawatir dengan hal ini? Kalau untuk speed kecepatan pukulan dari Bang Gugun, aku agak khawatir juga. Makanya kita kayaknya harus lebih sering hands up dan untuk antisipasi setiap pukulan. Jadi untuk antisipasi ya, untuk tangan mesti tetap double guardnya tetap tinggi ya di atas ya, hands up ya. Betul. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai teknik defense-nya sendiri. Defense dari Gugun pada saat meredam pukulan-pukulan lawan. Menurut Franz Lindko sendiri, apakah Gugun cukup baik dalam melakukan seperti halnya menghindar dari pukulan ataupun melakukan tepisan-tepisan pukulan, ya? Bagaimana menurut Franz? Kalau yang aku lihat ya, Prof ya. Bang Gugun ini sangat baik kalau untuk antisipasi dari pukulan, karena ketika dia mukul, ketika musuhnya mukul, dia langsung balas. Udah gitu kayak dia ini lebih sering mojokin musuhnya. Dari semua video fight-nya aku lebih sering melihat dia mojokin musuhnya sampai ke cage. Nah, di cage lah baru dikerjain sama dia. Oke. Artinya di sini bahwa antisipasinya itu dia menggunakan clinch ya. Menggunakan clinch maksudnya di situ ya. Tapi dan yang dibahas oleh Franz Lindko di sini adalah counter. Jadi kalau dia dipukul, biasa dia tidak melakukan defense, tapi dia langsung melakukan counter gitu ya. Iya benar. Dia langsung counter dia. Defense dulu, paling dia defense-nya 1-2 tapi langsung dibalas lagi sama dia. Bam. Oke. Nah, defense-nya sendiri apakah sudah baik di sini? Sudah cukup baik. Kalau menurutku yang untuk pertandingan ini kan, ini mungkin yang pertandingan tahun berapa ya? Mungkin ini kan yang pertandingan lama, Bro. Iya, ini pertandingan cukup lama. Ini udah cukup lama nih. Ya. Nah, kalau di sini Bang Gugun masih kurang bagus, tapi di pertandingan-pertandingan yang sekarang ini Bang Gugun bagus, Bro. Oke. Aku ngeliat defense-nya dia. Jadi defense-nya udah cukup bagus ya. Iya. Nah, untuk tendangan sendiri ya, tendangan. Apakah Gugun bagus dalam mengantisipasi tendangan-tendangan dari lawan? Kita lihat di sini dia mengantisipasi tendangan dari lawan. Iya. Cukup bagus, Bro. Cukup bagus ya. Tapi iya cukup bagus, Bro. Yang Franz lihat dia bagusnya karena melakukan blok atau melakukan tangkap pukul atau dia menghindar atau seperti apa? Yang diamati. Jadi ketika musuh nendang, dia itu kayak defense dibilang defense sih enggak ya, tapi langsung nyerang lagi, Bro. Oh, langsung counter dia. Langsung counter ya. Jadi tipikal dari Gugun ini adalah kalau diserang dia langsung counter. Defense-nya langsung counter. Dia nggak terlalu defense, jadi langsung counter gitu ya. Nah, apakah dari situ dia defense-nya defense counter? Nah, defense-nya defense counter, bukan defense yang benar-benar pure defense ya. Nah, di sini apakah Franz sudah mengantisipasi defense counter dari Gugun sendiri dalam hal pukulan ataupun tendangan? Kalau itu kita udah antisipasi, Bro. Makanya kita latihannya lebih keras lagi di sini, Bro. Oke. Kalau kita melihat defense-nya, sekarang kita melihat bagaimana tendangan-tendangan dari Gugun. Karena Gugun ini aktif juga loh tendangan-tendangannya, ya. Tendangan-tendangan high kick-nya, terutama saya sering melihat itu terus mengarah ke arah kepala. Iya, betul. Sangat aktif. Nah, pendapat dari Franz sendiri bagaimana? Apakah itu menjadi perhatian khusus, mengkhawatirkan, atau justru itu akan menjadi berbahaya untuk Gugun sendiri karena terlalu tinggi bisa berakibat di counter oleh Franz, atau gimana? Sebenarnya itu jadi salah satu perhatian kami juga, Bro. Karena dari semua fight-nya dia selalu kayak gitu kan. Iya. 1-2 tendangan high kick, 1-2 high kick, 1-2 high kick. Makanya jadi kita juga antisipasinya di situ. Tapi itu juga bisa juga nanti jadi kayak gimana ya dibilangnya? Jadi kayak antisipasi kami nanti untuk ngadapin Bang Gugun. Iya. Jadi itu udah dipelajari ya, dan tentunya Franz khawatir nggak dengan serangan-serangan itu, atau udah dipelajari lah gitu. Udah Kalau siap dipelajarinya udah, Prof, ya udah siap lah.
Udah siap. Jadi kalau nanti ada Udah siap, serangan-serangan Bro. kayak Ya. begitu, udah siap dihadapi dan bisa di counter dengan antisipasi dengan teknik-tekniknya ya. Iya, Bro. Nah, sekarang saya mau bahas tentang kekuatan Gugun di sini ya. Kekuatan Gugun yaitu adalah pada saat dia melakukan clinch fighting, mendorong lawan di cage dan menguasai lawan di cage untuk dibanting ataupun dipukulin di situ. Nah, menurut Franz Lincoln sendiri bagaimana kekuatan Gugun dan kelemahan Gugun pada saat di cage fighting ini, di clinch fighting ini pada saat berada di cage seperti kita lihat sekarang? Aku ngelihat di sini nih Bang Brian juga kewalahan ya ngadepin Bang Gugun kalau udah ditempel di cage. Jadi kalau untuk itu aku enggak terlalu banyak pengen ngomong karena yang pasti powernya Bang Gugun di sini jauh lebih besar mungkin daripada powerku. Tapi itu bukan satu yang harus aku takutin juga karena kalau pegulat pasti ada aja titik lemahnya di mana untuk bisa ngejatuhin dianya. Oke. Artinya nanti di sini Franz Lincoln sampai kalau Gugun mengajak pertarungan itu ke clinch fighting itu sudah siap atau lebih mau bermain striking nanti atau nanti mau ngeladenin? Aku siap, Bro. Siap. Mau, Bro. Walaupun kalau diajak clinch aku siap, Bro. Siap, mau gitu ya. Siap. Iya, Bro. Apa titik waktu lagi clinch fighting ini, apa titik yang menjadi poin paling diperhatikan dari Franz Lincoln sendiri ya? Apakah pada saat dia melakukan double underhook atau yang mengkhawatirkan adalah pada saat dia melakukan clinch, dia melakukan pukulan? Nah, kalau untuk yang dikhawatirkan itu sebenarnya yang dua tadi, Prof. Dari mulai dia ngelakuin double underhook yang untuk body lock sama yang pas lagi nge-clinch dia tiba-tiba ngelakuin pukulan. Nah, itu kita harus kami juga udah pelajarin itu, jadi kayak harus gerak cepat untuk antisipasi itu semua. Oh, oke. Artinya sudah dipersiapkan dan menurut Franz sendiri tekniknya Gugun saat ini sudah bisa untuk mengatasi Franz sendiri nggak? Pasti bisa. Nggak, maksudnya apalagi maksudnya di sini apakah tekniknya Gugun clean fightingnya Gugun kan? Ya. Apakah bisa merusak pertahanan dari Franz nantinya? Sepertinya sih bisa, Prof. Tapi tetap, Prof, aku juga punya planning lain untuk ngadepin setiap dari reaksinya Bang Gugun. Oke, jadi sudah mempersiapkan antisipasi ya? Iya, Prof. Nah, bicara tentang clean fighting dia yang menjadi salah satu kekuatan dari Gugun. Tadi Franz bilang bahwa siap untuk menghadapi clean fightingnya. Apa strategi apa? Kenapa begitu percaya dirinya bahwa Franz akan siap diajak bermain clean fighting dengan Gugun? Kenapa? Karena aku juga basicnya kan pegulat, Prof. Jadi betul. Ya apapun itu aku siap, Prof. Kalau Bang Gugun ngajak aku di bawah, aku juga siap. Oke. Nah, apalagi yang dibilang kayak untuk kayak misalnya clean, apa segala macam, aku siap, Prof. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai teknik ground fightingnya dari Gugun ya, terutama pada saat dia berada di ground. Apa yang Gugun, apa yang Franz lihat ya, titik lemahnya dia? Apakah dia lemah di submission atau dia lemah di position atau bagaimana? Celah apa yang dilihat oleh Franz sendiri? Kayaknya untuk celah pada saat ini yang aku lihat itu untuk Bang Gugun, dia ini lemahnya hanya di position aja, tapi kalau untuk dibilang di submission dia nggak lemah. Oh, untuk submission Gugun cukup bagus gitu maksudnya ya? Iya, cukup bagus. Cukup bagus. Tapi kalau di positioning sendiri itu bahwa Franz bisa melihat titik lemah dari Gugun ya pada saat di posisinya ya? Iya, Bro, betul. Wah, ini menarik sekali nih. Ini menarik sekali karena saya tahu bahwa Gugun ini seorang pegulat yang tangguh, tapi di sini Franz Lincoln
melihat titik lemah dari positioning ground fighting dari Gugun. Ini sangat menarik. Pastinya strategi ini udah dipersiapkan matang untuk merebut sabuk dari Gugun ya. Halo. Siap Prof, pasti Prof. Wah, oke. Nah, kalau titik lemahnya ini bisa dibocorin nggak? Apa gimana? Paling nanti kalau Bang Gugun ngajak ke bawah tetap ngikut, tapi pas nanti di bawah mungkin kita bakalan change position, jadi kita yang di atas. Oke, jadi reversal ya, melakukan reversal karena di situ Francis Cole sudah mempelajarinya ya. Iya. Oke, sekarang kita bahas tadi kita udah bahas posisi ya, kita bahas submission. Nah, tadi Franz bilang bahwa kekuatannya dia adalah di submission cukup bagus. Apa sih yang dikhawatirkan dari Francis Cole mengenai kekuatan dia di submission? Apanya? Apakah RNC-nya? Kalau untuk kekuatan dia di submission, sebenarnya semua itu ini ya, Prof. Cuma yang Queen itu dia ini orangnya kan powernya kan memang betul-betul kuat. Iya. Otomatis kuncian apapun itu bisa dilakuin sama dia karena dia masih mempunyai kayak nafas yang jauh lebih tinggi daripada lawanku sebelum-sebelumnya. Oke. Sehingga membuat dia pada saat melakukan submission bisa sangat kuat karena stamina masih banyak gitu ya. Sangat kuat. Staminanya masih banyak, benar. Oke. Nah, betul, untuk ground and pound sendiri dari Gugun, apakah mengkhawatirkan atau menurut Franz masih biasa-biasa saja dan tidak terlalu khawatir dengan ground and pound-nya? Tetap Prof, semua yang kalau menurut saya ya, Bang Gugun ground and pound-nya juga harus diantisipasi nih. Oke. Jadi kalau untuk ground and pound cukup berbahaya juga ya menurut Francis Cole ya? Cukup berbahaya. Oke. Jadi, karena ini juga harus kita antisipasi. Dan untuk sekarang ini sebenarnya Prof, masih banyak juga yang aku pelajarin tentang Bang Gugun. Jadi aku belum bisa kayak langsung ngeluarin semuanya, tapi aku masih ngebaca pelan-pelan. Oke. Bang Gugun gimana kalau skill fight-nya, dia sering ngelakuin kesalahan apa. Jadi aku sering ngebaca itu. Oke. Tapi cukup bagus ini, sangat bagus apa yang diulas oleh Francis Cole, sangat informatif dan Francis Cole ini juga cukup percaya diri dengan apa yang disampaikan ya, dan melihat kekuatan lawan juga melihat kelemahan dari Gugun sendiri. Dan kira-kira poin terpenting dari pertarungan antara Brian dan Gugun ini, apa yang paling bisa dipetik, poin-poin apa ya yang bisa dipetik untuk menjadikan strategi dari Francis Cole sendiri untuk dipetik untuk menjadi strateginya? Kalau yang kupetik dari strategi ini, di sini Bang Brian Lawitan ini, dia kalahnya itu karena dia terlalu banyak di posisi bawah kan, di ground kan, dia nggak bisa up untuk naik ke atas. Tapi kalau untuk striking, di sini kan Bang Brian Lawitan kan menangnya kan di striking. Tapi ketika dibawa ke bawah, Bang Brian nggak bisa naik. Jadi makanya dia kan kalah poin juga kan. Kalah poin, betul. Kelamaan di bawah. Nah, inilah Prof yang harus kami antisipasi, Prof. Betul. Karena ketika Bang Gugun udah ngajak ke bawah, aku nggak bisa hanya diem kayak yang dilakuin sama Bang Brian Lawitan. Brian Lawitan. Oke. Aku nggak bisa hanya diem kayak gitu aja. Karena mau gimana pun ceritanya, ketika lagi posisi di ground, pasti lebih capek yang di bawah daripada yang di atas. Betul. Karena tekanannya, gravitasinya ya terhimpit. Iya, Prof. Terkena berat badan dan terkena pukulan tentunya. Apalagi Prof pasti lebih tahu kan gimana rasanya di bawah. Iya. Karena kalau kita neken orang Iya. Prof juga kan orang BJJ kan. Iya. Jadi memang kalau di bawah itu stamina habis. Rasanya itu. Damage-nya juga. Stamina habis. Damage juga banyak ya. Jadi ini sangat menarik sekali. Jadi saya melihat bahwa kepercayaan dari Francis Cole sangat percaya diri, cukup tinggi, dan ini menarik karena lawannya ini
nggak sembarangan. Gugun seorang champion yang cukup lama berjaya ya di kelas 61 ini ya, di kelas bantam. 61 bantam ini ya. Dan Franz Lindkoll bagaimana? Seberapa percaya dirinya Franz Lindkoll akan menjadi the new bantamweight champion di One Pride MMA? Aku percaya Prof kalau memang aku bakalan bisa ngerebut sabuk dari Bang Gugun, karena aku di sini nggak latihan cuma sendiri, aku juga dibantu sama timku. Mereka semua support aku biar aku jadi yang lebih terbaik. Aku percaya Prof, aku bisa. Oke, luar biasa. Saya nggak sabar nih untuk menunggu pertarungan antara Gugun Gusman melawan Franz Lindkoll nanti ya. Semoga keduanya diberikan kesehatan, terhindar dari cedera, sehat, maksimal. Berat badan juga masuk gitu ya, sehingga keduanya bisa menampilkan yang terbaik dan bermain dengan sportif seperti itu. Iya Prof, siap. Oke, ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada Gugun di sini? Untuk Bang Gugun, udah cukup lah dulu ya Bang ya. Kamilah dulu yang muda-muda ini. Abang istirahat dulu lah. biar kami yang muda-muda ini dulu Bang. Abang nggak capek apa megang sabuk itu terus? Oke ya Bang ya. Oke, pasti akan didengar ini oleh Gugun ya. Karena Gugun juga tadi barusan juga ngobrol sama saya, juga membahas tentang Franz di sini. Oke, kalau gitu. Nah, silakan dong diajak supporternya dari Franz, teman-teman tim ya, semua yang ada di daerah di Indonesia untuk menonton, menyaksikan pada tanggal 12 Agustus nanti. Silakan Franz. Halo, aku Franz Lindkoll Sormin. Untuk warga Kecamatan Panetonga, Kabupaten Simalungun, jangan lupa saksikan pertandingan saya di One Pride MMA tanggal 12 Agustus jam 10.30. Jam 10 malam hanya di Antv. Jam 10 malam hanya di Antv. Begitu juga untuk seluruh warga Bali, terkhususnya Munggu, Pemaron Pande, jangan lupa saksikan saya di One Pride MMA Antv jam 12 malam. Jam 10 malam. Kalau di Bali Prof, kita jam 12 Prof. Sorry, betul. Di Bali ya? Iya. Oke. Di Bali, waktu Indonesianya beda. Oke, kalau gitu. Iya, Prof. Terima kasih, Cem. Sampai bertemu lagi nanti di tanggal 12 Agustus di Bandung ya. Siap, Prof. Salam sehat selalu. Siap, Prof. Siap, Prof. Sehat, Prof. Sehat. Sehat. Oke, Sobat One Pride, sekian sudah pembicaraan seru saya ya di Fight Review bersama dengan Franz Lindkoll. Sampai berjumpa di Fight Review berikutnya. Saya Max Metino, One Pride untuk Indonesia.